Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan September 2021 khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif maupun hal-hal baik yang tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu nantinya. Oke? Teman-teman, kita akan langsung mulai aja. Kita akan shuffle kartunya dan kita akan lihat mengenai energi asmara kamu para Pisces di bulan September di tahun 2021. Oke? Dan tentunya aku juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan dukungan dan support untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini semuanya bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat dengan kualitas yang lebih baik ya tentunya untuk kamu semua. Oke, kita akan langsung lihat untuk energi asmara kamu ya para Pisces. Aku akan ambil 5 kartu ya. Ini kita mulai dengan energi kamu terlebih dahulu ya. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan aku request untuk personal reading, sebelumnya aku ingin mohon maaf karena untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading karena kebetulan aku masih terbentur dengan kegiatan dan kesibukan aku yang lainnya. Tapi doakan saja ya teman-teman, mudah-mudahan ketika semuanya sudah berjalan lebih lancar dan aku juga sudah bisa mengalokasikan waktu dengan lebih baik, secepatnya ke depannya aku bisa memberikan kamu personal reading, oke? Sorry. Kita akan ambil 5 kartu. Kita sudah ada 4 kartu. Kita akan ambil satu lagi. Oke, ini satu kartu ya. Ya. Kita ada Three of Pentacles, Four of Swords, Three of Pentacles, Four of Swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, dan Three of Swords, oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Pisces, ini kalau aku lihat beberapa dari kamu pada akhirnya nih ya, berhasil memulihkan hati kamu nih ya. Karena di sini ada Three of Pentacles sama Four of Swords ya. Kamu sudah benar-benar mengambil waktu yang kamu perlukan untuk healing ya, untuk menyembuhkan hati kamu yang pernah terluka, untuk memaafkan masa lalu, untuk memaafkan dia yang pernah menyakiti kamu. Dan yang paling terpenting, kamu juga sudah belajar memaafkan diri kamu sendiri ya. Kalau aku lihat di sini lebih cenderung kamu nggak bisa memaafkan diri kamu sendiri sih seringnya ya di sini. Oke, kamu banyak sekali merasa bahwa hubungan kamu yang terdahulu itu berakhir karena kesalahan kamu gitu. Istilahnya kamu terus-menerus menyalahkan diri kamu gitu. Walaupun pada dasarnya ya mungkin di hati terdalam kamu tahu ya bahwa kalian berdua itu tetap masing-masing memiliki porsi kesalahannya lah gitu ya. Tetapi karena kamu banyak menyalahkan diri kamu sendiri, maka kamu selama ini susah sekali untuk move on, susah sekali untuk membuka hati. Nah, pada akhirnya di bulan September ini kamu sudah mungkin ada sesuatu trigger ya, mungkin ada teman yang akhirnya menyadarkan kamu, mungkin ada suatu event yang menyadarkan kamu ya, bisa banyak hal ya, yang akhirnya kamu udah mantap nih sekarang bahwa ternyata memang kamu itu harus memaafkan diri kamu sendiri loh, bahwa memang masa lalu itu sudah lewat loh dan tidak terlalu produktif dan tidak terlalu berguna untuk kamu sesali terus-menerus. Yang terpenting adalah bagaimana kamu sudah belajar banyak dari semua rasa sakit hati kamu, semua rasa patah hati kamu, semua rasa pedih yang sudah kamu jalani, dan jangan sampai kamu malah membuat kamu merasa
semuanya itu adalah salah kamu, seperti itu ya. Karena kamu sadar, setiap orang itu tidak ada yang sempurna ya. Kamu juga manusia, kamu juga bisa melakukan kesalahan, dan yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa memaafkan kesalahan kamu sendiri dan belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, oke? Sepertinya di bulan September ini ada trigger nih, ada trigger yang nggak tahu ya, aku nggak tahu triggernya apa, bisa banyak hal karena ini kan setiap orang berbeda ya, nggak semua Pisces sama. Mungkin ada ada kejadian di mana kamu akhirnya mengetahui bahwa si dia ternyata sudah memiliki pasangan baru nih, misalkan nih ya. Dan entah kenapa, ketika kamu tahu dia sudah memiliki pasangan baru, yang kamu rasakan tuh bukan lagi perasaan dendam, perasaan marah ataupun perasaan cemburu, tetapi yang kamu rasakan adalah perasaan bahagia. Karena sekarang kamu bisa berbahagia loh, dia sudah menemukan orang yang selama ini dia cari loh. Nah, disitulah mungkin ya, itu salah satu contoh triggernya seperti itu. Bisa jadi ada orang yang teman yang menyadarkan kamu dengan ceritanya bahwa mungkin dia juga memiliki pengalaman yang sama dan bagaimana akhirnya dia bisa bangkit kembali dan itu menginspirasi kamu seperti itu ya. Ada banyak hal ya, sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi pada intinya di sini aku lihat ada Queen of Pentacles sama Page of Pentacles. Di sini kamu juga sudah belajar banyak untuk menjadi lebih dan lebih realistis. Lebihnya banyak ya. Lebihnya aku ngomong sampai 4 kali ya. Karena selama ini kamu cukup mungkin selalu membayangkan bukan ke sosok, lebih ke bukan tipe pasangan ya. Tipe relation ya, tipe hubungan yang benar-benar kamu idamkan gitu ya. Mungkin kadang-kala kamu lupa ya bahwa hubungan itu hubungan yang sejati gitu ya, hubungan yang benar-benar ada di dunia nyata itu sama sekali nggak kayak drama. Kadang kamu lupa gitu. Terlepas dari kamu suka nonton film drama atau enggak ya. Tapi kadang kamu punya skenario sendiri ya, bahwa hubungan yang kamu inginkan itu di mana kalian saling benar-benar, wah, saling tergila-gila satu sama lain, nggak bisa jauh dari satu sama lain. Setiap saat kangen, setiap pulang, setiap melihat dirinya ataupun wajahnya kamu langsung sumringah gitu. Kamu udah jauh lebih realistis sekarang bahwa memang dalam hubungan itu ya nggak selamanya kayak gitu. Mungkin di awal-awal begitu, tapi udah berjalan berapa bulan ataupun berapa lama pasti juga ya rasa-rasa bosan dikit pasti ada. Kalau ada salah seorang yang lagi bad mood ataupun harinya lagi kurang baik, malah nanti secara nggak sadar numpahin emosinya kepada pasangannya walaupun nggak ada maksud, itu juga pasti ada kemungkinan seperti itu. Kamu udah istilahnya jauh lebih realistis bahwa memang hubungan itu tidak seperti dongeng, tidak selamanya indah, tetapi kalau kamu bisa mengatasinya, istilahnya tahu cara bermainnya lah ya, istilahnya gitu ya. Tahu cara bermainnya, sebenarnya hubungan itu tidak perlu sesempurna yang kamu bayangkan loh. Tetapi bisa benar-benar memenuhi kebutuhan emosional kamu di sini, oke? Di sini kalau aku lihat kamu memang tipe orang yang sangat penyayang sih ya. Mungkin karena Pisces ya, sebenarnya nggak hanya Pisces ya, cuma memang zodiak Pisces tuh sering dikaitkan dengan orang yang sangat penyayang. Dia kadang kala itu sangat menyayangi orang lain, walaupun sebenarnya dalam secara kasat mata sepertinya dia tidak mengharapkan orang lain bisa sayang sama dia ya, istilahnya ya. Tetapi sebenarnya di hati paling dalam tuh dia sangat rapuh ya. Kamu sangat rapuh. Kamu juga sebenarnya ingin banget disayang sama orang lain tuh sampai segitunya gitu loh. Gitu. Oke, tapi kadang memang balik lagi ke realita nih ya. Kadangkala setiap orang punya cara mengekspresikan kasih sayangnya secara berbeda-beda. Yang penting jangan sampai disalahartikan seperti itu ya. Intinya kamu sudah jauh lebih realistis dan sudah jauh lebih dewasa. Nah, itu kata kuncinya ya. Dalam melihat suatu hubungan yang sejati ataupun hubungan yang membahagiakan itu seperti apa sih gitu loh. Oke? Karena itulah di sini ada Page of Pentacles ya. Di sini kamu sudah mulai optimis ya, sudah mulai optimis. Kalau nanti suatu saat kamu bisa dipertemukan lagi dengan orang yang tepat ya, ataupun orang yang nanti akan hadir di kehidupan kamu sekarang yakin gitu bahwa kamu bisa menjadi pasangan yang jauh lebih baik daripada yang dulu gitu ya. Dan itu sangat bagus tuh. Berarti kalau rasa optimis kamu itu nantinya akan menyebarkan energi yang positif ya ke semesta dan juga ke orang-orang sekitar kamu. Dan mudah-mudahan orang yang tepat nih ya bisa melihat itu dan akhirnya hadir di hidup kamu. Oke?
Jadi kurang lebih seperti itu ya Pisces, energi asmara kamu nih di bulan September. Kita akan coba lihat dari energi yang orang yang kamu fokuskan ya, entah orang yang kamu fokuskan ataupun orang yang sedang dekat dengan kamu ataupun orang yang eh, sedang berusaha nih agar bisa berperan serta ataupun ikut serta dalam kehidupan kamu ya. Kita lihat dulu bagaimana energi atau perasaannya di sini ya. Kita akan ambil 5 kartu. King of Cups, the Fool, King of Pentacles, King of Cups. Tadi the Fool dulu ya. Waduh, ada King of Cups sama the Fool. Waduh. King of Cups, the Fool, King of Pentacles. Oke. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Wah, King of Cups sama the Fool ya. Kombinasi yang mantap itu. Five of Pentacles. Oke. Ten of Wands. Di bottom of the deck-nya kita... Wow, the Lovers. Oke. Wow. Lovers sebagai bottom of the deck kamu nih, Pisces. Oke. Untuk teman-teman Pisces, di sini kelima kartu yang di bawah ini adalah kita lihat energi dari orang yang kamu fokuskan nih, ataupun orang yang lagi dekat dengan kamu, ataupun orang yang ingin sedikit demi sedikit belajar bagaimana caranya bisa masuk ke kehidupan kamu. Tadi aku agak kaget ya karena ada King of Cups sama the Fool ya. Ini kalau dalam asmara, kalau ada King of Cups sama the Fool, seringkali diartikan dengan rasa tergila-gila. Tergila-gila bisa, obsesi bisa. Karena kan King of Cups itu sebenarnya rasa yang cukup dalam ya. Sedangkan Fool itu seperti kayak orang yang mabuk kepayang gitu lah ya. Mabuk kepayang ataupun konyol ataupun tidak berdosa gitu ya. Jadi istilahnya perasaan dia ke kamu itu seperti, bahkan sampai dia rela melakukan hal konyol, yaitu ya biasanya diartikan dengan ya entah tergila-gila atau obsesi gitu ya. Cuma kalau obsesi kan kesannya agak negatif ya, mungkin stalking gitu ya. Kalau aku lihat sih di sini enggak ya, tapi dia emang memiliki perasaan yang dalam sih sama kamu. Kalau aku lihat ya di sini ya, King of Cups sama the Fool tuh udah jelas banget sih sebenarnya. Entah ada sesuatu yang benar-benar beda gitu dari diri kamu ya, yang nggak pernah dia temui gitu dari semua orang yang pernah dia kenal sebelumnya gitu ya. Kalau aku lihat di sini kemungkinan besar orangnya cukup, entah kan tentunya dia bisa cewek bisa cowok ya. Sepertinya dia sudah cukup pengalaman ya, sudah cukup pengalaman dalam berbagai hubungan nih. Mungkin lebih pengalaman dari kamu sih sebenarnya ya dalam hal relation ya. Yang artinya ya kalau kita ngomong jumlah ya, kemungkinan mantannya lebih banyak daripada mantannya kamu nih. Ya kalau kita ngomong jumlah lah ya seperti itu ya. Nah tetapi dia benar-benar mungkin secara nggak sadar langsung membandingkan kamu dengan semua orang ataupun mantan ataupun orang yang pernah dekat dengan dia dulu. Dan kamu itu benar-benar jauh beda gitu loh. Benar-benar ada di level yang nggak benar-benar nggak sama gitu sama mereka semua gitu. Dan itulah yang langsung membuat dia itu ya itu memiliki perasaan yang dalam, ya agak-agak obsesi dikit mungkin ya. Tergantung nih apakah kamu sudah memberikan sosial media kamu, Facebook kamu, Instagram kamu gitu ya. Kalau sudah kamu berikan, ada kemungkinan dia ngeliatin semua foto kamu, ada kemungkinan gitu ya. Cuma kan agak ngeri ya kalau ngomongnya sih seperti itu ya. Cuma memang dia intinya adalah benar-benar tergila-gila ya, bisa diartikan perasaan dia itu benar-benar membara gitu ketika bertemu kamu ya. Di sini agak unik juga ya. Ada King of Pentacles, ada Five of Pentacles. Ini berlawanan loh. Beneran berlawanan loh. Kalau di karir ataupun ekonomi ataupun keuangan gitu, King of Pentacles itu artinya itu berkelimpahan, Five of Pentacles artinya kekurangan. Loh ini kok bisa muncul gitu, sebelah-sebelahan lagi. Di sini kalau aku lihat kemungkinan dia sudah cukup mapan nih secara ekonomi ya.
Sekali lagi terlepas dari dia wanita atau dia cewek ataupun cowok ya, dia sudah cukup mapan nih secara ekonomi ya. Kalau bisa dibilang mungkin itu salah satu hal yang dia bisa banggakan ya, karena memang dia sudah mapan gitu ya. Dia yakin gitu kalau dia bisa membahagiakan pasangannya dari segi, istilahnya dari segi finansial ya. Oke, bukan berarti dia setiap hari mau bayarin kamu juga, karena memang kamu bukan tipenya seperti itu. Kebetulan kalau aku lihat, kamu bukan tipe yang materialistis ya. Kamu menjadi realistis, bukan materialistis ya. Beda loh ya. Kamu tahu bahwa dalam hubungan itu memang sedikit demi sedikit banyak tuh memang diperlukan materi untuk bisa berlangsung ya. Tetapi sama sekali bukan menjadi tolok ukur kebahagiaan suatu hubungan gitu ya. Nah, sedangkan si dia nih kadangkala karena mungkin keadaan finansialnya yang mungkin lebih ya. Tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Bisa jadi memang kalian berdua memang sudah mapan gitu ya. Tetapi memang dia salah satu kebanggaan diri dia itulah memang dia sudah cukup mapan lah istilahnya secara ekonomi. Sehingga dia yakin nih setiap orang yang dekat dengan dia itu paling tidak dia tidak merasa insecure ya. Dia merasa bahwa itu salah satu daya tarik dia gitu. Bukan berarti dia sombong dengan kekayaannya, bukan. Tapi itu istilahnya dia menjadi salah satu rasa percaya dirinya itu adalah kemapanan dia itu loh, gitu ya. Kamu ngerti ya maksudnya. Tapi ketika dia bertemu ke kamu, karena dia tahu kamu tuh sama sekali tidak memandang status dia, kamu tidak memandang kedudukan dia, kamu tidak memandang harta dia, tetapi di satu sisi juga kamu realistis, dia malah jadi insecure gitu ya. Dia malah merasa, loh selama ini mungkin orang-orang yang pernah dekat dengan dia itu selalu ngerasa mengagumi dia karena kemapanan dia. Kok kamu enggak gitu loh. Oke? Jadi di satu sisi dia bingung. Apa jangan-jangan ada yang salah nih di diri dia. Dia jadi insecure sendiri loh. Kalau aku lihat di sini loh ya. Mungkin beberapa dari kamu udah mulai dekat ya, entah berapa lama ya, mungkin seminggu, beberapa yang ada yang baru kenal nih, mungkin baru seminggu 2 minggu, mungkin baru ketemu 1 atau 2 kali lah. Ada juga mungkin yang sudah beberapa bulan gitu ya. Tapi dia makin lama dia mengenal kamu, dia makin tahu bahwa sebenarnya status ataupun kedudukan yang dia miliki itu sama sekali nggak ada artinya di depan kamu gitu loh. Oke, makanya dia jadi insecure. Waduh, kalau misalkan selama ini hal yang salah satu hal yang dia banggakan, yang membuat dia percaya diri itu aja nggak bisa menarik perhatian kamu, dia punya apa lagi nih gitu loh. Itu mungkin rasa insecure dia ya. Oke. Mungkin juga di satu sisi itulah yang membuat dia merasa, aduh kamu itu beda banget loh sama yang lain gitu ya. Oke. Di satu sisi kamu harus bangga loh. Memang kamu itu mungkin bisa memiliki apa ya, memiliki salah satu kelebihan ya, di mana kamu bisa benar-benar itu melihat segala sesuatu itu tidak hanya berdasarkan materi ya. Kamu realistis tapi juga imajinatif di waktu yang sama. Oke? Itu kelebihan kamu Pisces sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Ini Ten of Wands ya. Mungkin di sini aku lihat kalian tuh sering lumayan sering nih mungkin chatting, mungkin teleponan, lumayan lama ya. Mungkin beberapa mungkin bisa berjam-jam kali ya beberapa dari kamu gitu ya. Emang menceritakan keluh kesah ataupun beban hidup kalian masing-masing. Nah, terutama dia nih. Kalau aku lihat dia itu sering kali menceritakan pengalaman dia di masa lalu, kekhawatiran dia, ketakutan dia, rasa insecure dia utarakan semua kepada kamu gitu. Dan sebenarnya kalau aku lihat nih hal-hal semacam itu sebenarnya selalu dia simpan loh, gitu loh. Karena mungkin dia orangnya cukup gengsian juga sih ya. Tapi entah kenapa sama kamu dia itu rasanya nyaman aja gitu menunjukkan semua kelemahannya. Dia menunjukkan ke kamu loh, kalau dia itu juga manusia biasa loh. Walaupun mungkin di depan orang lain dia dianggap mapan ataupun dia dianggap mandiri, dia dianggap kuat gitu ya. Sebenarnya dia itu juga pengen loh ketemu orang yang benar-benar melihat kelemahan dia gitu. Nah, dia itu menceritakan semuanya kepada kamu gitu. Itu artinya apa? Wah, dia itu udah benar-benar ya itu. Sepertinya ini kalau harafiahnya gitu ya. Kalau kamu bisa buka suara gitu ya, kalau kamu mau gitu ya, mau gitu sama dia gitu bareng jadian, kayaknya dia langsung mengiyakan loh tanpa babi bu lagi nih kalau aku lihat gitu ya. Karena memang perasaan dia itu sudah lumayan membara lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya para Pisces. Tentunya ini bisa resonate ataupun tidak, disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat bottom of the deck. Di sini ada the Lovers ya. Oke, di sini mungkin aku lebih kepada kiat ataupun saran yang bisa disampaikan oleh semesta mengenai hubungan ini. Oke, the Lovers ini belum tentu berarti pasangan ya.
Jadi bisa diartikan kerabat, teman, saudara, bisa juga diartikan pasangan. Tetapi intinya adalah orang yang memiliki kedekatan emosional dengan kamu. Sebenarnya itu arti kata the lovers ya. Nah, kalau aku lihat hubungan yang kamu jalani sekarang dengan dia, terlepas apakah memang kalian itu adalah soulmate, ataukah memang nantinya kalian lebih cocok sebagai teman baik ataupun sahabat yang benar-benar saling mengerti nih ya satu sama lain. Aku melihatnya ini benar-benar orang yang patut kamu pertahankan sih. Kalau aku ya secara pribadi ya ngelihatnya ya. Karena memang cukup langka ya dapat orang yang bisa mengerti kamu juga ataupun menjadi memberitahukan semua ketakutannya kepada kamu. Oke, itu artinya dia sudah sangat mempercayai kamu ya. Dan tentunya ketika dia sudah mempercayai segala sesuatunya atau termasuk sifat-sifat ataupun ketakutannya kepada kamu, bisa dipastikan dia walaupun tidak menjadi pasangan yang ideal untuk kamu, dia bisa menjadi sahabat yang benar-benar tidak akan mudah untuk meninggalkan kamu apabila dia sudah menemukan yang baru, seperti itu ya, bisa diartikan seperti itu. Sehingga sekali lagi ini sih aku bilang bulan yang cukup baik ya untuk kamu, karena kamu bisa menemukan orang yang selama ini kamu cari ya. Sekali lagi, entah jadi teman ataupun sahabat ataupun memang kalian ditakdirkan untuk menjadi terlibat dalam suatu hubungan yang resmi, tentunya aku berdoa yang terbaik untuk kamu ya Pisces, karena memang kamu pantas untuk mendapatkannya. Oke, jadi good luck untuk kamu para Pisces dan semoga kamu tetap berbahagia. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.